Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revlinta Dea Aurananda Wibowo dengan NIM 232101011073. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang film indikator responsif pH yang mengandung antosianin komposit untuk memantau kesegaran daging. Pada kali ini saya menggunakan jurnal dari Food Chemistry X dengan Scopus Q1. Baik, untuk yang pertama ialah daging. Saya akan menjelaskan tentang urgensi kualitas daging, di mana daging ayam adalah produk yang sangat mudah rusak atau membusuk akibat aktivitas mikroba dan reaksi kimiawi seperti oksidasi lipid dan protein. Selama ini, konsumen hanya mengandalkan indera visual atau bau yang bersifat subjektif, sementara uji laboratorium memakan waktu yang lama dan akan merusak kemasan. Sebagai solusinya, dapat dikembangkan kemasan cerdas atau smart packaging menggunakan film indikator yang praktis dan mampu memberikan deteksi dini terhadap degradasi mutu tanpa merusak integritas produk. Selanjutnya, kunci dari teknologi ini ada antosianin, di mana antosianin merupakan pigmen alami dari tanaman yang sangat sensitif terhadap perubahan pH. Penelitian ini menggunakan antosianin komposit dari kubis ungu, buah mulberry, dan ubi jalar, di mana penggabungan sumber ini bertujuan untuk menciptakan indikator yang lebih stabil dan memiliki kontras warna yang lebih kuat saat bereaksi dengan gas volatil hasil pembusukan daging dibandingkan jika hanya menggunakan satu sumber pigmen. Lalu, metode eksperimen dan seleksi rasio optimal dilakukan melalui proses yang dimulai dengan ekstraksi pigmen menggunakan air murni, yang diikuti pengujian respons warna pada rentang pH 6 hingga 8. Nah, peneliti menguji berbagai rasio pencampuran, dan hasilnya menunjukkan bahwa campuran kubis ungu dan mulberry dengan rasio 9:1 adalah formulasi yang terbaik, di mana rasio ini dipilih karena memberikan gradasi warna yang paling kontras dan mudah dibedakan secara visual, yang kemudian divalidasi strukturnya melalui instrumen FTIR. Lalu, indikator ini diintegrasikan ke dalam film berlapis ganda berbahan karaginan dan konjak glukomanan atau KGM, di mana film tersebut kemudian dipasang pada kemasan daging ayam yang disimpan selama 8 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Selama periode ini, peneliti memantau kualitas daging melalui parameter standar seperti nilai pH, kadar TVBN, dan total mikroba atau TVC untuk melihat korelasi antara kondisi daging dengan perubahan warna pada film. Nah, pada hasil pengujian yang pertama ialah respons warna antosianin komposit, di mana berdasarkan hasil pengujian pada gambar 1 ini, larutan PCMF 9:1 menunjukkan perubahan warna yang sangat responsif. Seiring meningkatnya pH, warna bertransformasi dari merah mawar ke biru gelap dengan nilai delta E mencapai 30,03 pada pH 8. Nilai perbedaan warna yang tinggi ini sangat krusial agar konsumen dapat dengan mudah mengenali perubahan kesegaran hanya dengan melihat indikator tersebut. Yang selanjutnya ialah hasil pengujian analisis spektroskopi FTIR, di mana analisis FTIR ini pada gambar 2 membuktikan adanya interaksi molekuler yang kuat. Terdapat puncak lebar pada rentang 3.377 hingga 3.386 cm -1 yang menandakan vibrasi gugus OH. Pada sampel komposit PC
PCMF 9:1, terjadi pelebaran pita yang mengonfirmasi terbentuknya ikatan hidrogen baru. Sinergi antar molekul inilah yang secara ilmiah menjelaskan mengapa respons warna indikator komposit menjadi lebih sensitif dibandingkan antosianin tunggal. Lalu selanjutnya ialah hasil dari parameter TVBN dan pH, di mana data pada gambar 3 dan 4 ini memberikan gambaran kapan pembusukan terjadi. Kadar TVBN melonjak tajam pada hari ke-6 menjadi 33,3 mg per 100 gram, melampaui ambang batas segar sebesar 15 mg per 100 gram. Secara bersamaan, nilai pH juga melewati angka kritis 7 pada hari yang sama. Akumulasi amina volatil inilah yang memicu reaksi kimia pada film indikator sehingga warnanya berubah. Lalu selanjutnya ialah hasil dari total viable count atau TVC. Pada gambar 5 ini terlihat bahwa jumlah mikroba atau TVC masih berada di bawah ambang batas yaitu 6 log CVU per gram hingga hari ke-8. Nah, hal ini disebabkan oleh suhu penyimpanan 4 derajat Celcius dan kondisi kemasan kedap udara yang menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil ini menunjukkan bahwa parameter kimia TVBN dan pH memberikan sinyal pembusukan lebih awal daripada pertumbuhan mikroba, sehingga film indikator inilah yang memberikan peringatan keamanan yang lebih tinggi. Selanjutnya ialah hasil perubahan warna film indikator, di mana efektivitas visual film terlihat pada gambar 6 dan tabel 2. Film PCMF 9:1 berubah dari merah tua menjadi hijau tua pada hari ke-8. Secara ilmiah, perubahan warna dianggap jelas oleh mata manusia jika delta E lebih dari 12, dan film komposit ini mencapai nilai 15,49. Dibandingkan film PC tunggal, indikator komposit inilah menunjukkan perubahan warna yang lebih konsisten dan mudah dibedakan selama fase transisi kritis antara hari ke-0 hingga ke-6. Selanjutnya ialah hasil analisis dari VOCS melalui GCMS, di mana analisis GCMS ini memberikan penjelasan mekanis yang lebih mendalam. Saat film indikator digunakan, jumlah gas volatil terdeteksi dari 49 menjadi 36 jenis. Hal ini membuktikan bahwa film tidak hanya berfungsi pasif, tetapi secara aktif mengonsumsi atau menyerap gas hasil pembusukan seperti trimetilamina dan asam butirat melalui reaksi kimia dengan antosianin. Proses penyerapan inilah yang menyebabkan transformasi struktur molekul antosianin dan menghasilkan perubahan warna visual. Selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan yang saya sampaikan ialah formulasi PCMF 9:1 adalah indikator yang paling efektif dari stabilitas ikatan hidrogen dan kontras warna yang paling tinggi. Film ini berhasil divalidasi melalui korelasi akurat dengan parameter pembusukan kimiawi dan mikrobial. Teknologi ini juga menawarkan alat identifikasi visual yang praktis, andal, dan aman untuk memantau kesegaran produk daging secara real-time bagi konsumsi maupun industri. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.